Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pertama yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sugiharto MA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dakwah, dan tak lupa juga yang kami hormati Bapak Hafiz selaku asisten dosen. Nah teman-teman, kali ini kelompok kami akan membahas mengenai pekerjaan, hierarki kerja, kewenangan, dan tanggung jawab dai dalam berdakwah. Nah teman-teman, marilah kita dalam diskusi kali ini lebih semangat, kreatif, dan inovatif. Nah teman-teman, alangkah baiknya nih sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kenalan terlebih dahulu. Nah, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Nah teman-teman, gimana nih, udah kenalan kan? Setelah berkenalan, kita langsung saja ya teman-teman ya ke sesi pembahasan yang akan dipimpin oleh Zilfa. Silakan saudari Zilfa. Selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab dai. Maksud dari tanggung jawab dai. Maksud dari tanggung jawab dai ini yaitu para dai ilallah yang jujur akan berdakwah di atas basyirah. Selain itu, ia akan mengamalkan apa yang ia sampaikan, apa yang ia dakwahkan kepada para jamaahnya. Barang siapa berdakwah tidak di atas basirah dan menyepelekannya, maka ia bukanlah dari pengikut Rasulullah SAW, bukan termasuk bagian dari pengikut Nabi. Semakin banyak kekurangan dalam berdakwah dan basyirah itu, berarti semakin rendah pula kadar berittiba dan semakin lemah keimanan seseorang tersebut. Oleh karena itu, para dai ilallah wajib memiliki basyirah, yaitu ilmu hujjah. Sebab berdakwah di atas kebodohan sangatlah tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Di antara syaratnya adalah seorang dai harus memiliki basyirah, ilmu, dan bayinah, keterangan yang jelas, bukan keterangan yang samar-samar atau meragukan. Dalam hal ini, ia harus memiliki keyakinan yang kuat dalam berdakwah. Bila para dai bersabar, jujur, ikhlas, serta membangun dakwahnya di atas ilmu dan basyirah, mereka akan menjadi pemimpin bagi manusia. Mereka akan ditiru dalam keadaan sempit dan lapang, dalam keadaan susah dan mudah. Hal ini telah Allah jelaskan dalam Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 24, yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dan perintah kami ketika mereka bersabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang dai dalam berdakwah harus menyelesaikan tanggung jawabnya, karena kita tahu bahwa seorang dai itu menyampaikan apa yang ia sampaikan itu besar tanggung jawabnya jika itu tidak sesuai dengan syariat Islam, atau misalkan ia berdakwah di atas dasar kebodohan dan menyesatkan kepada kebatilan. Misalnya, kita sama-sama tahu itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka dari itu, inti dari tanggung jawab dai ini, seorang dai harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kata, setiap ayat, setiap kalimat, setiap penjelasan yang ia sampaikan, yang ia lontarkan kepada para jemaahnya, baik itu salah atau bagaimana, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, seorang dai harus benar-benar teliti dan cermat dalam berdakwah serta menyampaikan apa yang ia sampaikan, apa yang ia dakwakan kepada para jemaahnya. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman. Nah teman-teman udah tahu belum nih apa itu hierarki? Nah untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu hierarki, aku akan bantu menjelaskannya ya. Teman-teman, jadi hierarki itu adalah suatu alat untuk apa? Untuk memahami suatu permasalahan dengan cara apa? Dengan cara membagikan suatu menjadi elemen-elemen tertentu.
Contohnya ketika kita berdakwah menemukan suatu objeknya itu kan mad'unya gitu ya teman-teman. Mad'unya itu orangnya kasar atau sikapnya itu ya nggak mau diem lah atau tidak mudah menerima. Nah, bagaimana sih cara dai itu menyikapinya? Nah, itu adalah suatu hierarki. Nah, teman-teman, berdasarkan dari suatu Bambang Permadi, yang suatu orang yang terpengaruh, menyebutkan bahwa hierarki itu terbagi menjadi dua, yaitu hierarki struktural, yaitu menguraikan masalah yang kompleks diuraikan menjadi bagian-bagian atau elemen-elemennya menurut ciri atau besaran tertentu. Nah, teman-teman, bagian hierarki struktural ini kita bisa temukan misalkan kita menjadi penceramah nih teman-teman. Nah, itu objeknya itu adalah anak TK, anak SMP, anak SMA. Ini merupakan hierarki struktural di mana kita sebagai dai, kita harus mengetahui bagaimana sih cara kita menyampaikannya, bagaimana sih kita cara menanggapi dari misalkan anak kecil, anak TK kan pasti ketika kita menyampaikan suatu pendapat ya nggak mau diam. Nah, kita harus bagaimana sih caranya teman-teman ya. Lalu ada yang kedua itu adalah hierarki fungsional. Itu solusinya dari hierarki struktural. Nah, ketika kita menghadapi anak TK, anak SMP, anak SMA, tentunya kita menggunakan suatu bahasa yang mudah dipahami. Apabila kita masuk ke SMP ya lebih meningkat dan meningkat lagi supaya apa? Supaya bisa dipahami oleh si mad'u tersebut. Nah, teman-teman, tingkatan hierarki ini apabila kita pelajari dari suatu ilmu ekonomi atau kita pernah mempelajari ilmu manajemen ya teman-teman ya, itu terbagi menjadi tiga, yaitu manajemen lini pertama, yaitu lini pertama itu manajemen yang tingkatan paling atas. Nah, yang kedua itu adalah manajemen tingkat menengah, yang ketiga adalah manajemen puncak. Nah, teman-teman, apabila kita sebagai penceramah, kita balik saja teman-teman ya, itu menyelesaikan nih ada lembaga, yaitu lembaga DMI, yaitu Dewan Masjid Indonesia. Nah, tentu ini merupakan sebuah lini atau organisasi paling atas mengenai organisasi yang tugasnya itu memakmurkan masjid atau menjadikan masjid lebih baik lagi seperti itu. Dan ini merupakan sebuah manajemen yang pertama yang paling ke atas. Lalu keduanya itu apa? Itu misalkan sebagai DKM, ketua DKM masjid. Nah, itu merupakan sebagai apabila kita contohnya itu merupakan manajemen tingkat menengah. Teman-teman, ketika kita berdakwah atau berceramah di depan masyarakat umum, tentunya kita harus memiliki suatu kewenangan dalam berdakwah. Nah, menurut kelompok kami terdapat dua kewenangan yang harus dimiliki oleh suatu penceramah. Yang pertama itu ada tidak goyah dengan hambatan. Kalau teman-teman melihat atau pernah mendengar suatu berita Syekh Ali Jabir ditusuk, nah itu merupakan suatu hambatan. Tetapi Syekh Ali Jabir biarpun ditusuk tetapi tetap berceramah atau mengajak kepada hal-hal yang kebaikan. Tentunya kita jangan gentar teman-teman apabila menemukan suatu hambatan yang sedemikian. Lalu yang kedua itu adalah tetap teguh dalam mengajarkan kebaikan. Biarpun kita kondisinya itu lemah, biarpun kita banyak masalah, tetap apabila kita bertugas sebagai dai atau penceramah yang mengajak kepada hal-hal kebaikan, biarpun apa yang menimpa kita harus tetap dijalankan teman-teman ya. Karena apa? Mengajarkan atau mengajak kepada hal-hal kebaikan itu merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim. Nah, tentunya apabila dua hal ini dilakukan oleh para penceramah atau dai, sehingga ada suatu tiga manfaat atau tiga feedback untuk kita sendiri, yaitu adalah yang pertama memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat teman-teman. Apabila kita mengajak kepada hal-hal yang kebaikan dan orang yang kita ajak itu adalah dan orang itu mengikuti apa yang kita perintahkan, maka kita akan mendapatkan suatu pahala jariah teman-teman. Dan nomor kedua itu adalah dakwah dan Islam harus selalu berkesinambungan atau berdampingan teman-teman ya. Apabila kita berdakwah itu harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, maka bukan dinamakan dakwah teman-teman. Dan nomor terakhir itu adalah ada kesamaan dalam kita penyampaian itu sesuai dengan isi yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, tidak boleh mengada-ngada. Nah, mudah-mudahan penjelasan dari saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akan menjelaskan tentang pekerjaan, hierarki kerja, kewenangan, dan tanggung jawab dai dalam berdakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Dakwah merupakan salah satu pilar pokok bagi terpeliharanya eksistensi Islam di muka bumi karena peran dakwah yang demikian pentingnya bagi kehidupan umat Muslim. Al-Quran sendiri bahkan menganjurkan adanya komunitas sosial dalam berdakwah.
di mana setiap komunitas muslim hendaknya memiliki sekelompok orang yang secara spesifik berprofesi sebagai para ahli dakwah untuk menyampaikan dakwah Islam dan menjalankan fungsi amar ma'ruf, yaitu perintah kebaikan dan nahi mungkar, mencegah kejahatan dan keburukan. Di tengah masyarakat yang kontradiksi sangat tampak Indonesia sebagai negara yang dihuni oleh masyarakat yang mayoritas Islam, nilai Islam yang bertumpu pada amar ma'ruf nahi mungkar, yang diaktualisasikan dalam tataran praktis, artinya diwujudkan dalam pergerakan real yang langsung bersentuhan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, baik konteks politik, sosial, budaya maupun ekonomi, yang terwujudlah Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Pada pembahasan kali ini, demi tercapainya kewenangan dan tanggung jawab perusahaan tidak keluar dari apa yang telah direncanakan di awal pendirian perusahaan. Untuk mencapai tujuan, maka diperlukan kejelasan mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi perencanaan tersebut. Di antaranya adalah dengan memberikan masing-masing tugas kepada semua pegawai agar mengetahui masing-masing pekerjaannya sehingga dapat mencapai satu tujuan bersama. Pembagian tugas-tugas ini harus dibuat terperinci hingga tidak ada perubahan di kemudian hari. Maka dari itu dibutuhkanlah uraian pekerjaan. Satu, menurut Hasibuan, uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan dan hubungan pekerjaan dan aspek pekerjaan pada satu jabatan dan organisasi. Kemudian menurut Desailly, deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis mengenai apa yang sebenarnya dilakukan pekerja, bagaimana ia melakukan, dan bagaimana kondisi kerja dari pekerjaan tersebut. Nah, manfaat deskripsi kerja menurut Sunyoto, deskripsi pekerja harus menjadi landasan bagi banyak aktivitas sumber daya manusia. Deskripsi pekerjaan memberikan standar objektif untuk pengisian setiap pekerjaan serta merupakan alat. Kemudian klasifikasi tanggung jawab. Deskripsi pekerjaan membantu menghindari adanya kebingungan dan memberikan pemahaman atau penjelasan. Kemudian rekrutmen, deskripsi pekerjaan membantu manajer untuk menurunkan secara lebih akurat tipe seperti kualitas, kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan di masa depan. Kemudian ada wawancara. Dalam wawancara, deskripsi pekerjaan menyediakan informasi yang ringkas dan lengkap tentang pekerjaan dan kepada pewawancara. Kemudian itu ada orientasi. Dengan menggunakan deskripsi pekerjaan sebagai pendahuluan untuk pekerjaan, akan membantu menentukan persyaratan pekerjaan, lebih menolong karyawan baru memahami secara lebih dalam yang diharapkan oleh organisasi dan bagaimana pekerjaan selaras dengan keseluruhan struktur organisasi. Organisasi menggunakan deskripsi pekerjaan untuk menetapkan pelatihan yang dibutuhkan kalangan karyawan yang efektif. Kemudian ada pelatihan. Deskripsi pekerjaan ini seringkali menentukan faktor untuk membandingkan kinerja pegawai. Kemudian ada penilaian kerja. Deskripsi pekerjaan menjadi landasan penilaian kinerja karyawan. Alat untuk mengisi pekerjaan tersebut melalui promosi dan pengangkatan. Adapun manfaat deskripsi pekerjaan menurut Simora dalam deskripsi. Kemudian ada desain organisasi. Deskripsi pekerjaan melengkapi instrumen deskriptif lainnya seperti bagan organisasi, ketetapan fungsi, unit kerja, dengan memberikan informasi yang lebih lengkap tentang hubungan organisasi. Mungkin sampai situ saya dapat jelaskannya.